Pemirsa, evakuasi pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat isolasi mandiri di Pacitan, Jawa Timur berlangsung dramatis. Petugas dengan APD lengkap menggunakan tali dan bambu untuk menurunkan jenazah dari lantai 2 kamar kos. Proses evakuasi jenazah pasien COVID-19 dari lantai 2 rumah kos di Desa Arjowinangun, Pacitan, Jawa Timur ini berlangsung dramatis. Petugas dari Dinas Kesehatan dibantu masyarakat menggunakan tali dan bambu untuk mengevakuasi jenazah yang sebelumnya sedang isolasi mandiri. Jenazah diturunkan perlahan-lahan dengan tali. Lepas kepala nih. Barat itu. Dari Jawa Timur kita kembali ke ibu kota, pemirsa. Kita kembali akan memantau suasana terkini di titik penyekatan PPKM darurat saat jam pulang kerja. Ada rekan kami Ririn Oktaviani di Lenteng Agung, perbatasan Jakarta Depok, dan juga ada Menia Mutiara di Kalimalang, perbatasan Jakarta Bekasi. Kita ke Ririn terlebih dulu. Ririn, apakah ada pengendara yang mencoba melewati penyekatan di sana? Ya, Fadi, masih banyak warga yang kemudian berusaha lolos dari posko penyekatan antar provinsi, yakni dari arah Depok menuju ke arah Jakarta. Beragam alasan dikemukakan oleh para pengendara ini kepada petugas, diantaranya dengan menyatakan surat hasil swab, kemudian surat hasil vaksin, surat tugas, namun petugas secara tegas kemudian menyatakan hanya petugas atau pegawai yang bekerja di sektor esensial, diantaranya adalah tenaga kesehatan, polisi, TNI, dan juga logistik yang mengangkut makanan maupun alat kesehatan saja yang dapat melintas melalui jalur ini. Bagi warga yang kemudian tidak lolos, kemudian diminta untuk putar balik melalui jalur tapal kuda di Lenteng Agung ini untuk kembali lagi ke arah Depok. Meski begitu, dengan adanya banyak warga yang kemudian memberikan alasan tersebut menyebabkan adanya antrian kendaraan bahkan mengular hingga 1 km di titik ini. Kemudian penyekatan ini tetap akan berlangsung 24 jam hingga 20 Juli mendatang. Sementara itu, kami juga informasikan bahwa arah dari Jakarta menuju ke arah Depok ini juga dilakukan penyekatan di titiknya, berada di titik Margonda. Lantas bagaimanakah kemudian penyekatan di Kalimalang? Sudah ada rekan kami, Meina Mutiara. Meina, silakan dengan informasi Anda. Ya, pemirsa, seperti yang dapat Anda saksikan tepat di belakang saya ini, banyak kendaraan dari arah Jakarta yang hendak menuju ke arah Bekasi. Kami berada di Jalan Raya Kalimalang yang masuk di wilayah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Tadi kami juga sempat berbincang dengan petugas Dinas Perhubungan Jakarta Timur bahwa sebetulnya yang diarahkan kepada petugas di titik ini yaitu mengalihkan arus lalu lintas. Jika kita bergeser sedikit pemirsa ke sisi sebelah kanan saya, saat ini kendaraan diminta untuk mencari jalur alternatif, tepatnya masuk ke arah Jalan Raya Pondok Kelapa. Walaupun masih juga banyak pengendara yang mencoba untuk menerobos jalur penyekatan, namun tidak diperkenankan oleh petugas yang berada di sini, baik itu kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4, dan penyekatan ini berlangsung selama 24 jam. Selain itu juga pemirsa, tadi juga kami banyak melihat adanya pengendara yang berusaha untuk menunjukkan kartu tugas ataupun juga kartu vaksinasi yang hanya diperbolehkan melintas di sini dengan syarat-syarat tertentu saja. Kembali ke Fandi di studio. Ya, Mutiara dari Kalimalang dan Ririn Oktaviani dari Lenteng Agung, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir memeriksa kesiapan dan ketersediaan pasokan obat terapi bagi yang terpapar virus COVID-19 di apotik. Erick akan menindak tegas oknum yang menyalahgunakan wewenang di lapangan. Ada 3 lokasi apotik yang ditinjau langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir di DKI Jakarta, yaitu Kebayoran Lama, Tebet, dan Matraman. Erick Thohir memastikan ketersediaan pasokan obat terapi dan oksigen bagi yang terpapar virus COVID-19. Erick akan menindak tegas oknum yang menyalahgunakan wewenang di lapangan. Itu kami ya, karena tentu Kementerian BUMN punya jaringan, ya kita harus intervensi, bahwa intervensi harga-harga ini harus sesuai dengan harga yang sudah diterapkan. Dan juga kita intervensi lagi dalam arti jumlah.
Ya, pemirsa, virus COVID-19 di Indonesia masih pecah rekor lagi. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 29.745 kasus baru di Indonesia. Dan berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, COVID hari ini tercatat sudah 2.313.829 kasus terkonfirmasi dan 1.942.690 diantaranya sembuh. Sementara total yang meninggal dunia hingga saat ini mencapai 61.140 orang. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi menetapkan pria berinisial M sebagai tersangka pembunuhan pedagang emas di Kota Jayapura. Sementara istri korban yang diduga menjadi otak pembunuhan tersebut masih menjalani pemeriksaan. Hubungan asmara melatar belakangi kasus pembunuhan seorang pemilik toko emas di Kota Jayapura, Papua. Pelaku berinisial M diketahui telah menjalin hubungan dengan istri korban selama 2 tahun terakhir. Sementara istri korban diduga merupakan otak di balik pembunuhan suaminya sendiri. Ya, sejauh ini yang kami ketahui dan sesuai dengan hasil pemeriksaan, mulai Januari tahun 2021, mereka memang memiliki hubungan hingga kejadian ini kita tangani. Ya, pemirsa, tetap lindungi keluarga dengan mengetatkan protokol kesehatan 3M karena saat ini penularan COVID-19 semakin meningkat. Memakai masker, menjaga jarak, dan juga jauhi kerumunan serta mencuci tangan di air mengalir. Bukan begitu, Stefani? Ya, betul sekali, Fandi. Dan jangan lupa juga pemirsa untuk mendukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Stefani Patricia. Dan saya Fandi Asip, terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.